Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sengaja pada pertemuan kali ini ingin menyampaikan kepada sahabat penonton apa kunci sesungguhnya yang bisa membuat kita hidup dengan tenang, hidup tanpa kegelisahan. Sahabat, banyak sekali sekarang ini kalau kita dengar orang yang terkena penyakit stres. Apalagi negara-negara maju, di Jepang, di Korea, di Amerika. Di negara itu banyak sekali orang yang terkena penyakit stres. Banyak sekali. Bahkan yang bunuh diri pun banyak gara-gara stres. Mengapa di negara-negara sibuk orang kok banyak yang terkena penyakit stres? Kenapa? Kalau kita perhatikan, penyebabnya adalah karena kita punya ambisi, kita punya cita-cita, kita punya keinginan yang tidak lagi terkendali oleh kepala kita. Kalau orang dekat rumah kita punya mobil satu, kita ingin tiga, bukan dua. Kalau orang di sebelah kita punya jam tangan harganya 2 juta, kita harus 10 juta. Kalau teman sekantor kita pergi ke kantor dengan motor, kita harus dengan mobil mewah. Dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bagus. Tetapi kelihatannya yang membuat seorang menjadi stres, membuat seseorang yang selalu diliputi kegelisahan adalah karena dia tidak mampu lagi mengendalikan cita-citanya itu, mengendalikan ambisinya itu, mengendalikan keinginannya itu, sehingga dia mengatakan bahwa dia harus dapat itu. Sebenarnya kita bercita-cita itu sangat boleh. Orang tanpa cita-cita tidak akan bisa maju. Orang tanpa keinginan tidak akan bisa berubah hidupnya. Apalagi di dalam agama Islam, Allah sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum kalau orang atau kaum itu tidak ada keinginannya untuk merubah nasibnya. Keinginan itulah yang menjadi cita-cita. Tetapi ketika dia mematok, memastikan bahwa dia harus bisa berubah ke arah lebih baik, di sanalah datangnya stres. Karena itu, sahabat, kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan keinginan kita, sehingga keinginan kita itu tidak kita jadikan sebagai patokan yang wajib, yang harus dapat. Kalau tidak dapat, bisa kiamat dunia ini. Itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan pada kita. Kenapa orang di negara-negara maju yang terkena stres demikian? Karena di negara-negara maju itu memang orang diburu untuk mencapai sesuatu oleh target-target yang dipatok yang menjadi kewajiban. Kita boleh punya target, tetapi target itu gunanya kita untuk bagaimana kita berusaha keras mencapainya semaksimal mungkin. Tetapi kalau kita telah berusaha keras semaksimal mungkin, telah berikhtiar semampu kita berikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya baru kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi ketika kita telah mematok dengan wajib, dengan harus dapat, kita tidak lagi akan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Di sanalah kegoncangan mental datangnya. Ketika mental kita goncang, kita terasa tidak ada tempat bergantung, kita kecewa, kita betul-betul merasakan kecewa berat, dan merasakan bahwa tidak ada harapan lagi untuk bisa mencapai keinginan. Di sanalah nanti datangnya stres. Jadi kuncinya, sahabat, mari kita bercita-cita setinggi-tingginya. Mari kita berkeinginan setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa, setelah kita berusaha keras untuk mencapai cita-cita kita itu, setelah kita berusaha keras untuk bagaimana agar keinginan kita itu kita dapatkan, hasil akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebab itu tidak lagi wewenang kita,
Ketika itu kita jadikan wewenang kita, maka di sanalah nanti kita akan menjadi orang yang stres. Kita hanya punya kewajiban berusaha. Kita hanya punya kewajiban bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Hasil akhirnya hak yang Maha Kuasa untuk mengabulkannya atau tidak mengabulkannya. Kalau tidak dikabulkannya, karena kita punya Tuhan, maka kita serahkan lagi kepada Tuhan dan kita berusaha lagi. Jadi berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri, berdasarkan berbagai literatur yang saya baca, berdasarkan berbagai diskusi yang pernah saya lakukan dengan sejumlah orang, dan berdasarkan pembicaraan saya melalui seminar-seminar yang saya lakukan pada berbagai kesempatan, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini kepada Anda bagaimana kunci agar kita tidak stres dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama sekali, kita bercita-cita boleh, tetapi jangan kita menjadi pematok cita-cita harus dapat. Kita berkeinginan boleh, tetapi jangan memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Kita berusaha keras boleh, tapi jangan sampai usaha keras kita melampaui takdir dari Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.